Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi nih di channel Septia Friani. Nah, kali ini kita tuh akan membahas tentang jangka sorong sesuai dengan requestnya teman-teman. Nah, teman-teman, sebelum masuk ke jangka sorong, aku bakal bahas tentang angka penting sesuai dengan requestnya teman-teman ya. Nah, yang pertama, aturan yang pertama, angka bukan 0 itu termasuk angka penting. Maksudnya gimana? Jadi gini nih teman-teman, ini kan 12,45, itu ada berapa angka? Kan 4 angka ya, 4 digit. Nah, ini tuh 4 angka penting, kan gak ada nolnya ya. Nah, terus yang ini juga 4 angka penting, walaupun di sini nggak ada komanya, cuma ini ada 4 angka, berarti 4 angka penting. Yang kedua, angka 0 di antara angka bukan 0 itu termasuk angka penting. Contohnya gini nih teman-teman, ini kan ada angka 0, tapi diapit oleh angka 1 dan angka 4. Jadi ini termasuk angka penting tuh, si 0, 1, 2, 3, 4 angka penting. Terus selanjutnya, ini juga nolnya termasuk angka penting, jadi ini ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 angka, ini tuh 5 angka penting. Aturan yang ketiga, angka 0 di belakang angka bukan 0, kecuali ada tanda khusus, itu termasuk angka penting. Jadi yang pertama ini nih teman-teman. Contohnya 1,40. Kan biasanya kalau kita ya udah 1,40 ya nilainya 1,4 gitu kan. Cuma teman-teman, angka 0 di belakang angka bukan 0 itu termasuk angka penting. Jadi ini tuh nolnya dihitung. Jadi ada 3 angka penting. Yang ini 1400, ini nolnya 0 ini dan 0 ini tuh termasuk 4 angka penting gitu ya. Ini kan 4 angka. Nah, bedanya dengan yang ini tuh ada tanda apa sih? Underline ya, garis bawahnya. Ini kan di sini nih, garis bawahnya di bagian sini ya. Di 0 yang ini maksudnya. Jadi tuh cuma 3 angka penting karena ini tuh nggak termasuk gimana sih? Karena ini tuh nggak termasuk gitu loh. Jadi tuh cuma sampai yang ada garisnya. Selanjutnya, aturan yang keempat, angka 0 di depan angka bukan 0 tidak termasuk angka penting. Contohnya tuh ini nih teman-teman, walaupun ini ada 3 angka, cuma nolnya di depannya ini nih, di depannya apa sih 5. Jadi, satu angka penting beda ya dengan yang ini. Kalau yang ini yang nomor 2 itu kan karena diapit. Tapi kalau ini kan nggak diapit, cuma nolnya di depannya. Jadi ini satu angka penting. Nah, yang ini pun juga satu angka penting walaupun ini tuh ada 4 angka. Kayak gitu ya, teman-teman. Pokoknya aturan angka penting tuh kayak gini ya, teman-teman. Aku yakin teman-teman gampang lah mengingatnya. Selanjutnya pembulatan. Jadi nanti tuh ini diperlukan kalau misalnya ngukur jangka sorong pakai aturan angka penting. Misalnya angka itu lebih besar daripada 5, itu dibulatin ke atas ya, pasti teman-teman udah tahu lah ya. Contohnya gini, 12,47 dibulatkan. Nah, aku pengen jadi 3 angka tuh, berarti kan ini harus dibuang 7-nya. Nah, 7 itu kan lebih dari 5. Jadi ini dibulatkan ke atas, ditambahin ke sini gitu loh, ini ditambahin 1, jadi 12,5. Kalau misalnya ini tuh, aku mau buletin jadi 4 angka ya. Nah, ini kan di depannya yang ini nih, yang ini kan kalau misalnya kita buang 9-nya, 9 itu kan berapa sih? Lebih besar dari 5 maksudnya ya. 9 itu lebih besar daripada 5. Jadi tuh kalau dibuletin menjadi 1 gitu loh, dimasukin ke sini. Jadi 13,79. Pasti teman-teman udah bisa lah ya. Kalau kurang dari 5, itu dibuletin ke bawah. Contohnya ini, misalnya 34,53, berarti 3 yang ini, itu kan kurang dari 5. Ya udah, berarti ini tuh anggapannya kayak jadi hilang gitu loh, jadi 0. Jadi 34,5 dibuletinnya. Contohnya lagi ini, 2,474 dibuletin, itu nanti jadi 4 ini kan kurang dari 5. Ya udah, jadi 7 gitu loh, jadi 2,47. Karena ini tuh kurang dari 5, jadi tuh kayak hilang gitu loh, hilang di telan bumi. Nah, selanjutnya, kalau misalnya tepat 5, itu ada aturannya lagi nih. Kalau misalnya depannya angka ganjil, itu dibuletin ke atas. Contohnya tuh ini teman-teman, 145,35. Nah,
Yang belakang sendiri itu kan 5 ini. Jadi 5-nya itu bakal naik atau bakal hilang atau turun gitu kan. Nah, kalau depannya ganjil itu ke atas. Ini kan depan angka 5, itu kan angka 3. Nah, 3 itu ganjil. Berarti ini tuh jadi 3-nya tuh jadi bertambah gitu loh. Jadi 4 gitu. Ini kan jadi 4 angka kan. Totalnya 4 angka, yang ini tuh 5 angka. Kayak gitulah pokoknya kalau depannya ganjil jadi naik. Misalnya ini lagi, 145,75. Nah, ini ya, di depannya angka 5 itu angka ganjil, ya kan? Nah, di depannya angka 5 kan angka ganjil, berarti 5 itu berubah menjadi 1. Jadi nanti 7 tambah 1 gitu loh, jadinya tuh 8. Kayak yang ini tadi, kita nggak ngelihat loh 3 itu kan kurang dari 5. Ya kita nggak peduli ya 3 itu kurang dari 5 atau enggak, yang penting tuh ganjil gitu kan. Pokoknya kalau depannya angka 5 ganjil, ya udah jadi naik gitu. Kalau depannya genap, itu jadi ke bawah atau turun atau jadi hilang. Contohnya tuh gini, 145,25. Nah, kalau yang ini kan 0,35. Depannya 5, kalau ini kan ganjil. Nah, sekarang depannya itu genap. Angka 2 kan genap. Jadinya 5-nya tuh hangus, hilang. Jadi cuma 145,2. Kalau misalnya 145,85 itu 5-nya yang ini itu hilang, jadi cuma 145,8. Kayak gitu ya teman-teman. Kalau tepat 5 tuh ada aturannya lagi. Kalau yang lebih dari dan kurang dari itu udah gampang lah ya. Selanjutnya perkalian angka penting, karena aku bahas cuma yang perkalian aja ya, karena biasanya yang diperlukan ini sih emang. Perkalian angka penting, itu kita ngelihat jumlah angka penting yang sedikit, yang paling sedikit. Ingat ya teman-teman, yang paling sedikit. Contohnya tuh gini, misalnya 1,25 kali 0,22. Itu kan hasilnya segini. Jadi hitung aja lah ya teman-teman. Hasilnya segini. Kita lihat, ini kan 3 angka penting. 1, 2, 3. 3 angka penting. Yang ini berapa angka penting? Hayo. 2 angka penting ya, karena angka 0 yang di depan ini tuh nggak dihitung. Jadi ini 2 angka penting. Ini hasilnya yang ini kan 3 angka penting. Nah, kalau kita pakai aturan angka penting, hasilnya harusnya ini kan pakai jumlah apa yang sedikit. Antara 3 dengan 2 kan lebih sedikit 2. Jadi hasilnya harus 2 angka penting. Jadi kalau jawabnya ini nih, itu tuh salah kalau pakai aturan angka penting. Jadi harus diubah ke 2 angka penting. Jadi kita bulatkan. Gunanya pembulatan ya ini nanti di sini. Jadi kita bulatkan 0,275 dibulatkan jadi 2 angka penting. Kita lihat di depan angka 5 itu kan ganjil. Ganjil naik ke atas ya. Naik ya ke atas ya. Jadi 0,29 gitu. Salah. Kok 0,29? Ini tuh harusnya 0,28 ya, teman-teman. Iya, tipe harusnya 0,28 bukan 0,29. Nomor 1, hasil pengukuran diameter tabung menggunakan jangka sorong ditunjukkan oleh gambar berikut. Nah, aku nggak bahas tentang bagian-bagiannya ya, teman-teman bisa searching. Nah, di sini yang aku pengen tegasin itu skala utama dan skala nonius. Nah, skala utama itu adalah yang ini nih, teman-teman, yang daerah atas. Pokoknya yang ini nih, daerah atas itu skala nonius. Jadi garis-garis yang ini. Kalau yang daerah bawah, yang ini ada 0, terus ke sana, yang ke sana ini, itu namanya skala nonius. Nah, nanti itu dipakai dua-duanya, skala utama dan skala nonius. Yang pertama, kita tuh tentukan dulu skala utamanya. Skala utamanya, kita pilih garis yang di depan angka 0-nya nonius. Ini nih, teman-teman, garis yang ini. Ini kan nonius, yang bawah tuh nonius, yang bawah tuh nonius, N, yang atas tuh utama ya, skala utama. Nah, skala nonius itu, ini nolnya kan di sini. Kita pilih garis skala utama yang di depannya pas. Jadi nggak harus yang ini nih, yang panjang, yang ini, yang garis kecil ini. Nah, terus kita cari skala utamanya tuh yang antara nonius dan utama tuh berimpit, yang satu garis lurus gitu loh, teman-teman, kan yang ini. Nah, jadi pertama tuh kita tentukan dulu
skala utamanya itu kan di angka 4,1 ya teman-teman. Kalau sini 4 ya, ini setiap garis itu 1 loh teman-teman, karena ini kan 5, segini. Ini kan dari sini sampai sini ada ini ya, 4,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, terus 5. Jadi itu 4,1 yang garis ini. Terus skala noniusnya itu di angka 2, ya kan teman-teman? Ini kan 1, 2, 3, 4, 5 gitu kan. Berarti ini angka 2. Nah, nanti untuk ke hasilnya, skala noniusnya tuh dikali ketelitiannya jangka sorong, pakainya ini 0,01. Jadi 2 dikali 0,01 sama dengan 0,02 cm, satuannya cm ya teman-teman. Hasilnya, hasil pengukurannya tinggal kita jumlah aja. 4,1, jadi itu skala utama ditambah skala noniusnya 4,1 tambah 0,02, jadi 4,12. Nah, hasilnya itu jawabannya yang B. Jadi teman-teman aku ingetin lagi, pokoknya teman-teman tuh tentukan dulu skala utamanya dengan cara ngeliat garis di depan nolnya nonius, yang ini. Habis itu skala noniusnya itu yang berimpit dengan skala utamanya atau yang garisnya lurus. Jangan lupa skala noniusnya dikali 0,01.